Disahkannya Undang-Undang Omnibus Law, ini pendapat Dahlan Iskan. Saya selalu mengatakan bahwa RUU Cipta Kerja adalah RUU yang sangat menguntungkan pengusaha dan buruh atau pekerja, tapi tidak menguntungkan bagi beberapa pihak. Salah satunya adalah organisasi buruh. Mereka menolak sebelum RUU Cipta Kerja dirilis, dan mereka semakin menolak ketika RUU Cipta Kerja telah dirilis. Ini murni untuk kepentingan organisasi buruh. Sama sekali tidak ada kerugian bagi buruh. Buruh yang selama ini jadi objek bagi organisasi buruh dalam melakukan berbagai tindakan yang selain merugikan buruh juga merugikan perekonomian negara, kini tidak lagi bisa mereka jadikan objek. Buruh bukan lagi anak buah dan tentara organisasi buruh. RUU ini mengembalikan porsi buruh sebagai orang yang bekerja mencari nafkah untuk memperjuangkan keluarga. Buruh bukan lagi menjadi tentara dan anak buah organisasi buruh untuk melaksanakan kepentingan organisasi buruh. Ini beberapa kewenangan organisasi buruh yang dicabut dalam RUU Cipta Kerja, dan dengan dicabutnya kewenangan tersebut, mereka tidak bisa lagi menjadikan buruh sebagai anak buah dan tentara mereka. Ini penjelasannya. Dalam kesepakatan, pengaturan dan penentuan pengupahan, keterlibatan organisasi buruh dihapus, sehingga mereka tidak bisa lagi ikut campur dalam urusan kesepakatan upah antara buruh dan pengusaha. Karena selama ini mereka adalah pihak yang sering merusak kesepakatan tersebut. Pasal 91. Kemudian, organisasi buruh sudah tidak boleh lagi menugaskan buruh untuk melakukan ini dan itu, sehingga mengganggu jam kerja buruh. Selama ini buruh seperti anak buah dan tentara organisasi buruh. Mereka harus patuh melakukan apa yang diperintahkan oleh organisasi buruh. Tindakan itu sangat merugikan buruh dan pengusaha. RUU ini mengembalikan lagi buruh sebagai buruh, bukan tentara atau anak buah organisasi buruh. Pasal 93. Dalam urusan pengupahan nasional, organisasi buruh adalah pihak yang sangat merugikan karena mereka tidak mewakili buruh seluruh Indonesia dan terkesan memaksa. Karena selalu dengan pengerahan massa dalam merumuskan sistem pengupahan nasional. Dalam RUU Cipta Kerja, kewenangan organisasi buruh dalam merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah dicabut. Kini, organisasi buruh hanya diberi peran untuk memberikan saran dan pertimbangan saja, tidak lagi ikut merumuskan. Jadi, tidak ada lagi pengerahan massa dan kengototan yang merugikan buruh dalam menentukan upah, sehingga perumusan pengupahan itu bisa berjalan dengan normal tanpa ada kesan pemaksaan. Pemerintah tahu mana yang terbaik yang akan diputuskan sehingga tidak merugikan pengusaha dan buruh. Pasal 98. Organisasi buruh dalam keanggotaan di Dewan Nasional tidak lagi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Begitupun untuk keanggotaan organisasi buruh di provinsi dan kabupaten atau kota tidak lagi diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah, sehingga tidak lagi merasa mereka adalah penentu dan berjasa atas kehidupan buruh. Ini yang membuat buruh akhirnya mau tidak mau menjadi tentara dan anak buah organisasi buruh, karena merasa diperjuangkan, padahal itu merugikan buruh sendiri dan tentu ekonomi negara. Pasal 98. Peran organisasi buruh dalam kesepakatan pemutusan hubungan kerja dicabut. Pemutusan hubungan kerja dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan buruh. Tidak boleh lagi ada campur tangan dari organisasi buruh. Karena banyak terjadi ketika pengusaha dan buruh sudah sepakat, organisasi buruh yang tidak sepakat dan melakukan berbagai cara sehingga ujung-ujungnya masalah menjadi panjang dan buruh yang dirugikan. Kalau buruh yang dirugikan, organisasi buruh angkat tangan. Banyak terjadi seperti itu. Selain itu, peran organisasi buruh dalam perundingan dengan pengusaha dicabut. Jadi tidak ada kewenangan organisasi buruh untuk melakukan perundingan dengan pengusaha. Pasal 151. Ditulis oleh Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN. Dikutip dari industri.co.id.